Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kang Didi, di layar Kang Didi. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang prinsip an-nadhafah atau prinsip kebersihan yang ada dalam agama Islam. Sahabat-sahabat yang berbahagia, salah satu dari sumber kesehatan adalah kebersihan. Kita semua sepakat itu. Dan agama Islam sangat progresif, sangat kuat, sangat menekankan tentang hal ini. Ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Mudaththir ayat keempat yang berbunyi, kalau dari awal kita bacakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Pada ayat ini jelas sahabat-sahabat sekalian, dalam surah Al-Mudaththir ayat 4 ini Allah berkata, wa thiyabaka fatahhir. Kata Allah, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ini adalah perintah dari Allah kepada Rasulullah SAW untuk membersihkan pakaiannya. Oleh karenanya Islam itu ternyata sejak zaman Rasulullah memang oleh Allah diperintahkan untuk senantiasa hidup bersih, untuk senantiasa hidup sehat. Kebersihan itu adalah pangkal daripada kesehatan, dan kesehatan badan itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang berbahagia, pada video kali ini saya mencoba untuk memberikan pengetahuan tentang contoh konkret betapa Islam itu betul-betul memperhatikan sisi kebersihan dan kesehatan. Contoh yang pertama adalah bahwa Islam memerintahkan kita untuk membersihkan mulut dan gigi. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Islam itu sendiri, untuk membersihkan gigi, bersiwak atau menggosok gigi. Bersiwak itu apa fungsinya? Yaitu untuk menghilangkan kotoran dan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang kita makan, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kenapa orang tua selalu cerewet? Kenapa kita selalu disuruh untuk gosok gigi waktu kecil itu dulu tuh ya, membersihkan gigi, membersihkan mulut, berkumur-kumur setelah makan, gosok gigi, berkumur-kumur. Nah ini ternyata memang perintah dari Islam itu sendiri, perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah, dan itu semua adalah prinsip yang dibangun oleh Islam untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Bahkan dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Tabrani, bahwa kata Rasulullah, as-siwaku mataharatul lil fammi mardatul lirabbi. Siwak, menggosok gigi itu menyucikan mulut dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu sahabat-sahabat sekalian, Islam juga menjaga kebersihan hidung, kebersihan telinga, kebersihan anggota tubuh kita secara keseluruhan. Ini adalah betul-betul diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Bukti yang kedua bahwa Islam itu betul-betul menjaga kebersihan dan kesehatan manusia adalah dari sisi makan dan minum, makanan dan minuman. Dalam hal makanan dan minuman, Rasulullah atau Islam memerintahkan kita untuk membersihkan wadah tempat kita makan itu sampai bersih, sampai beberapa kali. Pastikan itu bersih. Dan jangan pernah meninggalkan makanan dalam keadaan terbuka. Ini adalah perintah Islam, perintah Rasulullah. Jadi kalau kita makan, wadahnya itu bersihkan sampai bersih. Ingat waktu kecil itu kalau membersihkan piring, membersihkan gelas, itu orang tua suka bilang, dicium dulu apakah masih ada berbau yang tidak sedap, atau ada masih berbau sabun, maka bersihkan sampai beberapa kali sehingga dipastikan bersih. Kemudian jangan meninggalkan makanan dalam keadaan terbuka. Kenapa? Khawatir kalau makanan dibiarkan begitu saja dalam keadaan terbuka, nanti masuk debu, masuk binatang yang ke situ. Kemudian ada sesuatu kuman, bakteri yang datang dari binatang dan lain sebagainya, bisa saja mungkin masuk ke dalam makanan tersebut. Maka Islam menjaga itu. Bersihkan tempat-tempat makan kita,
kemudian ketika meninggalkan makanan jangan sampai dalam keadaan terbuka. Ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah, dan perintah agama kita. Sahabat-sahabat sekalian, dalam hal ini Rasulullah pun pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Uku girbakum wadhkurus mallah." Ikatlah beberapa geribahmu, kemudian sebutlah nama Allah. Apa itu geribah? Geribah itu tempat air yang terbuat dari kulit. Biasanya bisa digunakan untuk air atau susu, dan itu terbuat dari kulit. Namanya geribah. Rasulullah memerintahkan menutup geribah itu dengan mengikat. Kemudian sebutlah nama Allah. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, sampai segitu ya Rasulullah mengajarkan kepada kita. Hal terkecil diajarkan untuk bagaimana umatnya itu menjadi orang-orang yang bersih dan sehat jiwa dan raganya. Sahabat-sahabat sekalian, bukti konkret yang ketiga adalah bagaimana Islam betul-betul menjaga kebersihan dan kesehatan. Islam memerintahkan kita untuk menjaga sumber-sumber air. Apakah itu sumur ataukah sungai? Islam melarang kita membuang kotoran, membuang sampah, membuang najis pada sumber-sumber air tersebut. Karena sumber-sumber air itu adalah sumber kehidupan. Dan kalau kita buang kotoran di sana, di sumur atau di sungai, atau membuang najis di sumur atau di sungai, itu artinya kita adalah menjadi penyebab orang-orang yang menyebarkan kerusakan, yaitu penyakit atau kuman-kuman yang ada di air tersebut. Nantinya air itu dikonsumsi oleh orang banyak sehingga menimbulkan penyakit. Maka Islam melarang orang untuk membuang kotoran dalam sumur, dalam sungai, membuang najis dalam sumur, dalam sungai. Agar apa? Agar tidak terjadi yang namanya penularan penyakit atau tidak menjadi sumber penyakit yang ada pada air tersebut. Ini jelas Islam melarang kita untuk membuang kotoran, membuang najis, membuang hal-hal yang dianggap sampah oleh kita, dibuang di sumur atau dibuang di sungai. Islam juga melarang umatnya buang air besar atau buang air kecil di dalam air. Ini apa sahabat-sahabat sekalian? Sekali lagi, Islam melarang umatnya untuk buang air kecil atau besar dalam air, karena air itu bisa menjadi sumber penyakit nantinya. Bisa menjadi penyakit kolera, bisa menjadi penyakit malaria, bisa menjadi penyakit kelumpuhan, bahkan bisa terjadi penyakit lumpuh kalau seandainya kita mengkonsumsi air dari hasil air yang tercemari oleh kotoran-kotoran tadi. Sahabat-sahabat sekalian, ini perintah Islam untuk tidak buang kotoran, untuk tidak buang air besar atau buang air kecil dalam air, terlebih airnya yang tidak mengalir, sahabat-sahabat sekalian. Bukti konkret yang keempat, sahabat-sahabat, dikatakan Islam itu betul-betul konsen atau progresif kuat dalam memerintahkan umatnya untuk menjaga kebersihan adalah Islam juga memerintahkan umatnya untuk senantiasa membersihkan lingkungannya, membersihkan rumahnya, membersihkan lingkungannya, termasuk jalan raya di dalamnya. Maka kalau hari ini saat virus atau wabah COVID-19, wabah virus corona ini mewabah, pemerintah menganjurkan untuk bersih-bersih rumah, bersih-bersih lingkungan, jalan raya dan sebagainya. 14 abad yang lalu Islam sudah betul-betul menekankan ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini semua adalah memang sunnatullah, ini semua adalah perintah Allah dan Rasul untuk bagaimana kita kembali kepada fitrah kita orang Islam, yaitu punya prinsip an-nadhafah, punya prinsip untuk menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu adalah pangkal dari kesehatan, sahabat-sahabat sekalian. Maka yang hari ini dilakukan oleh pemerintah untuk menganjurkan seluruh rakyatnya terkait tentang wabah virus corona yang hari ini masih berada di negara kita, bahkan di dunia, itu adalah betul-betul perintah Allah, perintah Rasulullah sejak 14 abad lebih yang lalu, menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita selaku umat Islam untuk menjaga kebersihan. Ini kebersihan rumah, kebersihan lingkungan, bahkan kita dilarang untuk membuang kotoran, membuang sampah di jalan raya. Hari ini masih banyak kita temukan, bahkan semakin banyak. Pinggir jalan ada yang buang sampah sembarangan, akhirnya sampahnya menumpuk, sahabat-sahabat.
bau, dan ternyata itu bisa menimbulkan sumber penyakit. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, mudah-mudahan kita lebih bijak lagi untuk tidak membuang sampah di jalan raya, di samping-samping jalan raya, atau di lingkungan-lingkungan yang dekat dengan pemukiman, karena itu betul-betul akan menjadi sumber penyakit, sahabat-sahabat sekalian. Dan itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kita bisa menjaga rumah tetap bersih, lingkungan tetap bersih, ini yang namanya virus corona nih, wabah COVID-19 cepat berlalu, sahabat-sahabat. Tidak terjadi lagi penularan, tidak terjadi lagi penularan yang masif yang ada di negeri kita. Semoga semuanya bisa berlalu dengan kita kembali ke fitrah umat Islam, yaitu memiliki prinsip an-nadhafah, kebersihan itu bagian dari iman, dan kebersihan itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti konkret yang ada dalam Islam bahwa Islam itu betul-betul konsen terhadap kebersihan dan kesehatan, sahabat-sahabat sekalian. Islam itu menjadikan kebersihan itu sebagai ibadah, bahkan menjadi dasar agama itu sendiri. Betapa tidak, sahabat-sahabat, kalau kita lihat orang yang baru masuk Islam misalkan, apa yang dilakukan? Sebelum dia bersyahadat, dia harus melakukan yang namanya sunat. Itu adalah simbol daripada kebersihan. Islam agama yang suci, maka sebelum dia masuk Islam, dia harus mensucikan diri. Yang kedua, kalau kita mau sholat, apa yang kita lakukan? Kita harus bersuci. Ketika kita mau sholat, di antara syarat sahnya orang melakukan ibadah sholat, yaitu harus bersuci. Maka bahasa istilah Islamnya, yang namanya kebersihan itu adalah bersuci. Yang namanya kotoran itu adalah najis. Ini kalau istilah dalam Islam. Bersuci itu adalah kebersihan, dan kotoran itu sendiri adalah najis. Oleh karenanya, kebersihan dalam Islam adalah ibadah, kebersihan dalam Islam adalah dasar-dasar dalam Islam. Karena sebelum kita melakukan sholat harus bersuci. Sebelum ada orang yang non-muslim ingin masuk kepada Islam, maka dia pun harus bersuci terlebih dahulu, kemudian baru dia bersyahadat untuk bersaksi bahwa dirinya telah atau akan masuk Islam. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kita masuk yang selanjutnya, sahabat-sahabat, bahwa menularnya sebuah penyakit itu bisa jadi karena kita memegang makanan yang kotor, atau kita memegang kotoran, atau selesai dari kamar mandi. Maka Islam itu mengajarkan sejak 14 abad yang lalu, ketika kita ingin memegang sesuatu, apalagi ingin memegang makanan atau kita memakan makanan, yang didahulukan adalah cuci tangan hingga bersih. Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk berwudu, bersuci dengan cara berwudu, tapi Islam juga menganjurkan umatnya untuk rajin bercuci tangan. Jadi kalau hari ini ada wabah corona COVID-19, kita dianjurkan untuk sering cuci tangan, itu benar adanya, dan itu adalah memang sunnah atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sahabat-sahabat, Islam tidak hanya memerintahkan umatnya cuci tangan ketika wudhu saja, akan tetapi Islam juga mensunnahkan umatnya untuk mencuci tangan atau bercuci tangan sebelum dan sesudah makan, kemudian sebelum dan sesudah tidur, juga sebelum dan sesudah menjenguk orang sakit. Jadi jelas bahwa Islam itu betul-betul sangat konsen untuk bagaimana umat ini menjadi umat yang cinta kebersihan dan senantiasa menjaga kesehatannya lahir dan batin. Ini adalah bukti konkret bahwa Islam sejak 14 abad yang lalu betul-betul konsen atau progresif kuat dalam menganjurkan umatnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Maka wabah yang hari ini sedang ada di negeri kita, kalau kita menjalankan atau kembali ke fitrah an-nadhafah atau kebersihan tadi, insya Allah wabah ini tidak akan lama lagi akan pergi meninggalkan kita, dan kita bisa beribadah dengan baik, kembali normal, kemudian kita bisa berinteraksi dengan normal, dan yang terpenting sahabat-sahabat sekalian, sebentar lagi masuk bulan Ramadan, kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan nyaman, dengan tenang, dan penuh dengan kegembiraan. Kemudian sahabat-sahabat sekalian,
apa yang tadi telah saya sampaikan, ini adalah bukti bahwa sejak 14 abad yang lalu memang Islam sudah sangat menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, agar terhindar dari berbagai macam penyakit, terlebih penyakit yang menular. Jadi hari ini kalau kita menjaga kebersihan setiap hari, setiap saat, ingat selalu tentang hal ini, insya Allah saya yakin kita akan terhindar dari wabah virus corona, akan terhindar dari penularan penyakit ini, dan akan terhindar dari semua penyakit yang bisa membahayakan tubuh kita. Karena memang itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah, dan ketika Allah serta Rasulnya sudah memerintahkan sesuatu, saya yakin banyak hikmah yang ada di dalamnya. Kalau kita ingin melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, dan pastinya banyak mengandung manfaat untuk tubuh kita kalau kita melaksanakan semua itu. Mudah-mudahan dengan hidup bersih, dengan hidup sehat, semua penyakit akan pergi meninggalkan kita, dan semua penyakit tidak akan mau hinggap pada diri kita. Kita berdoa bersama-sama, semoga Allah Subhanahu wa taala lekas mengangkat penyakit wabah virus corona yang sedang berada di negeri kita, khususnya umumnya negeri yang ada di dunia, wabil khusus lagi negeri-negeri Islam yang hari ini pun sama terdampak terhadap virus corona ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera mengangkat virus ini, mengangkat penyakit ini, dan kita bisa kembali hidup normal seperti biasa, bekerja dengan biasa, ibadah ke masjid dengan biasa, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain dengan biasa. Karena penyakit itu mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari semua itu tentang bagaimana kita bisa hidup bersih. Kalau dulu kita belum terlalu perfect tentang kebersihan, hari ini mari kembali ke fitrah, kembali ke perintah Allah, ke perintah Rasulullah, agar kita betul-betul menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita. Itu saja sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi